Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan hidup bagi umatnya, termasuk dalam hal akhlak dan perilaku. Sebagai seorang wanita muslimah, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat. Terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika dilakukan dapat mendatangkan kemurkaannya. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak petunjuk mengenai perilaku yang harus dihindari oleh wanita. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslimah untuk senantiasa menjaga diri dan berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini akan dibahas 17 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah menurut Al-Quran dan hadis, beserta penjelasannya secara mendalam. Semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 1. Merubah fisik. Mengubah ciptaan Allah dalam bentuk fisik yang tidak dibutuhkan secara medis adalah bentuk ketidakpuasan terhadap penciptaan Allah. Banyak wanita yang merasa kurang percaya diri dengan bentuk wajah, tubuh, hidung, atau bagian lain dari tubuhnya. Hal ini kemudian mendorong mereka untuk melakukan berbagai prosedur seperti operasi plastik, suntik filler, facelift, bahkan memperbesar atau memperkecil bagian tubuh tertentu demi kecantikan semata. Dalam pandangan Islam, tindakan ini menunjukkan ketidaksyukuran terhadap apa yang telah Allah berikan. Seorang wanita diciptakan dengan keindahan dan keunikan tersendiri. Ketika ia mengubah ciptaannya tanpa alasan darurat medis, maka ia seakan menolak takdir Allah dan mengikuti bisikan setan yang membisikkan ketidakpuasan. Tidak hanya operasi plastik, termasuk juga mencukur alis demi kecantikan, mengubah bentuk wajah dengan cara permanen atau temporer, serta menggunakan alat atau bahan yang mengandung unsur penipuan terhadap bentuk asli tubuh. Perbuatan seperti ini seringkali berasal dari rasa iri, tidak menerima kenyataan, serta tekanan dari standar kecantikan dunia yang fana. Islam menekankan keindahan dari dalam, akhlak, kesucian hati, dan rasa syukur. Seorang wanita yang berusaha mendekat kepada Allah dengan menerima dirinya sebagaimana diciptakan, akan selalu terlihat cantik di mata Allah, para malaikat, dan orang-orang beriman. 2. Melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Pernikahan sejenis atau hubungan lesbian merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan ini bertentangan dengan fitrah manusia yang telah Allah ciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ketika wanita saling mencintai secara seksual dan melakukan hubungan seperti suami istri dengan sesama wanita, itu adalah bentuk kerusakan moral dan fitrah yang sangat berat dalam pandangan Islam. Kaum Nabi Lut menjadi contoh nyata kehancuran umat akibat penyimpangan seksual. Meskipun dalam kasus mereka lebih banyak dikisahkan laki-laki yang melakukan homoseksual, ulama menyamakan hukumnya bagi wanita yang melakukan lesbian. Ini adalah bentuk kebejatan yang mencemarkan kesucian hubungan yang seharusnya hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sah dalam pernikahan. Lesbianisme bukan hanya pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga merusak tatanan keluarga, merusak psikologis diri sendiri,
dan membuka pintu-pintu zina, dosa yang tidak bisa dikecilkan dampaknya. Bahkan banyak hubungan sesama jenis berakhir dengan kekerasan, penipuan, atau kehancuran mental. Islam mendorong wanita untuk menjaga kehormatan, menjauhi pergaulan bebas, dan menutup semua celah yang dapat mengarah pada hubungan sejenis, termasuk tontonan, bacaan, atau komunitas yang membenarkan perilaku menyimpang tersebut. Wanita yang tergelincir ke dalamnya wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh, menjauhi lingkungan yang rusak, dan kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. 3. Wanita jazariyah, kasar dan sombong. Wanita jazariyah adalah istilah yang merujuk pada wanita yang keras hati, kasar dalam ucapan, dan sombong dalam sikap. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita jenis ini terlihat dari cara berbicara yang keras, suka membentak, tidak lembut terhadap anak-anak, suami, atau orang tua, serta merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat kasar sangat bertentangan dengan karakter seorang muslimah yang ideal. Islam mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan tutur kata yang baik, terutama dalam keluarga. Sifat kasar adalah bentuk kegagalan dalam mengelola emosi dan menunjukkan bahwa hati seseorang jauh dari ketenangan iman. Kesombongan juga merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Seorang wanita yang merasa lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, atau lebih baik dari wanita lain telah terjebak dalam godaan dunia yang membinasakan. Sikap seperti ini melahirkan keangkuhan, meremehkan orang lain, dan menolak kebenaran, 3 ciri utama kesombongan yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Wanita yang kasar dan sombong biasanya juga sulit menerima nasihat, enggan memperbaiki diri, dan merasa selalu benar. Padahal, salah satu ciri wanita solehah adalah rendah hati dan selalu terbuka terhadap kebaikan. Dalam rumah tangga, wanita dengan sifat seperti ini seringkali menjadi penyebab keretakan hubungan dan membuat suasana rumah tangga tidak nyaman. 4. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dengan sangat jelas. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah, bimbingan, dan perlindungan. Istri diberikan kehormatan sebagai pendamping, penjaga kehormatan keluarga, dan pengatur rumah tangga dengan penuh kelembutan. Namun, banyak wanita yang mengabaikan peran suami sebagai kepala rumah tangga. Mereka menolak nasihat suami, tidak menghargai pendapatnya, bahkan meremehkannya di hadapan anak-anak atau orang lain. Hal ini bukan hanya menyakiti suami, tetapi juga menciderai struktur rumah tangga yang telah Allah tetapkan. Mengabaikan suami juga dapat berarti tidak taat, membangkang perintah yang baik, atau berperilaku seenaknya tanpa menghormati hak dan kewibawaan suami. Tindakan ini membuat rumah tangga kehilangan keberkahan, membuat anak-anak tumbuh tanpa teladan yang harmonis, dan membuka pintu bagi godaan setan. Seorang istri yang solehah akan menghormati suaminya, bahkan ketika suaminya belum sempurna dalam tanggung jawab. Ia bersabar, mendukung, dan mendoakan agar suaminya menjadi lebih baik, karena pernikahan bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi medan perjuangan untuk mencapai ridho Allah bersama. 5. Berpakaian namun telanjang. Salah satu dosa besar yang sangat nyata di zaman ini adalah fenomena wanita berpakaian namun telanjang. Mereka mengenakan pakaian yang ketat, tipis, atau terbuka, yang menampakkan lekuk tubuh dan aurat mereka. Padahal, menutup aurat adalah kewajiban setiap muslimah yang beriman. Wanita yang berpakaian namun telanjang akan dilaknat, karena mereka tidak hanya berdosa atas dirinya, tetapi juga menjadi sebab dosa bagi orang lain yang melihat dan tergoda. Mereka memancing syahwat, menjadi fitnah bagi laki-laki, dan menciptakan kerusakan dalam masyarakat. Lebih dari itu, wanita seperti ini seringkali merasa bangga dengan penampilannya, menyukai pujian, dan menjadikan tubuhnya sebagai alat pencitraan. Padahal, Islam mengangkat derajat wanita bukan karena fisiknya, tetapi karena iman dan amalnya. Pakaian dalam Islam bukan sekadar penutup tubuh, tapi juga penutup kehormatan dan rasa malu.
Wanita yang mengenakan hijab syar'i dengan niat untuk taat kepada Allah akan dimuliakan, dihormati, dan dilindungi. Ia tidak perlu menjadi pusat perhatian dunia, karena dia sudah menjadi perhatian langit. 6. Syirik. Syirik adalah dosa paling besar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya, baik dalam bentuk ibadah, keyakinan, niat, atau tindakan. Wanita yang melakukan syirik berada dalam bahaya besar, karena syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Bentuk syirik tidak hanya menyembah berhala. Banyak wanita tanpa sadar melakukan syirik kecil, seperti bergantung pada benda-benda tertentu untuk keberuntungan, contohnya cincin azimat, jimat penglaris, atau mempercayai ramalan zodiak dan astrologi. Ketika seorang wanita mempercayai bahwa nasibnya bergantung pada sesuatu selain Allah, maka ia telah menodai kemurnian tauhid. Ada pula yang terjebak dalam perbuatan syirik karena mengikuti ajaran atau ritual yang tidak bersumber dari Islam, seperti ikut dalam meditasi spiritualisme menyimpang, mengikuti mantra dari dukun atau paranormal, atau melakukan amalan-amalan yang tidak diketahui asalnya. Beberapa bahkan sampai memohon kepada wali yang sudah wafat atau kepada makhluk gaib. Syirik bisa tumbuh dari rasa takut, putus asa, atau keinginan cepat mendapatkan sesuatu. Padahal, Allah telah menjamin bahwa siapapun yang berserah diri kepadanya dan berdoa dengan penuh keyakinan, akan dikabulkan. Seorang wanita harus menjaga hatinya, membersihkan keyakinan dari ketergantungan terhadap makhluk, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. 7. Jawazah, bakhil dan rakus. Jawazah adalah sifat yang menggabungkan dua karakter buruk, bakhil, kikir, dan rakus, serakah. Seorang wanita dengan sifat ini sangat dibenci Allah karena ia tidak tahu bersyukur dan tidak memiliki belas kasih. Sifat bakhil tampak ketika wanita enggan mengeluarkan hartanya, bahkan untuk hal-hal yang wajib atau sangat dianjurkan, seperti membantu orang tua, bersedekah, atau memenuhi kewajiban rumah tangga. Ia terlalu cinta dunia hingga takut kehilangan harta, padahal semua rezeki adalah titipan dari Allah. Di sisi lain, wanita rakus adalah mereka yang selalu ingin lebih dari apa yang telah Allah berikan, tidak pernah merasa cukup, selalu mengeluh, dan iri dengan kehidupan orang lain. Ketika melihat temannya memiliki tas mahal, rumah bagus, atau suami kaya, ia merasa hidupnya kurang. Ini adalah bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah. Wanita seperti ini juga sering merusak rumah tangga karena terlalu menuntut kepada suaminya. Ia memaksa suami untuk bekerja di luar batas kemampuan demi memenuhi gaya hidup mewah yang ia inginkan. Akibatnya, banyak suami stres, rumah tangga retak, dan anak-anak tumbuh dalam tekanan. Islam mengajarkan sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan syukur. Wanita yang mampu hidup sederhana, bersyukur atas rezeki yang sedikit namun berkah, akan mendapatkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan dunia. Dan ingat, harta yang disimpan tanpa hak akan menjadi beban di akhirat, sedangkan harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan menjadi cahaya penuntun menuju surga. 8. Menolak hubungan suami istri. Hubungan intim antara suami dan istri bukan hanya kebutuhan biologis, melainkan juga bentuk ibadah dan ikatan emosional yang sangat dijaga dalam Islam. Ketika seorang wanita dengan sengaja menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i, maka ia telah melakukan dosa besar yang dapat mengundang murka Allah. Penolakan ini bisa berdampak sangat serius. Ia bisa memicu kehancuran rumah tangga, membuka pintu perselingkuhan, dan merusak keharmonisan batin pasangan. Dalam beberapa hadis, wanita yang menolak hubungan tanpa uzur disebut sebagai wanita yang akan dilaknat malaikat hingga pagi, karena ia telah menyakiti hati suaminya dan mengabaikan hak suami yang telah diwajibkan oleh syariat. Alasan syar'i untuk menolak hanya terbatas pada kondisi sakit, haid, atau kelelahan berat yang memang tidak memungkinkan. Selain itu,
Wanita hendaknya melayani suami dengan penuh kasih sayang dan memahami bahwa menjaga keharmonisan dalam pernikahan adalah bagian dari tanggung jawabnya. Banyak wanita yang menyepelekan hal ini karena merasa suami tidak pantas mendapatkan perlakuan lembut atau karena sibuk dengan hal lain. Namun, Islam memandang urusan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan, ibadah pun bisa ditunda oleh seorang istri jika suaminya mengajaknya berhubungan, kecuali dalam kondisi yang dikecualikan. Hubungan suami istri adalah sarana untuk menciptakan ketenangan, sakinah, kasih sayang, mawaddah, dan kedekatan ruhani. Wanita yang menjaga hubungan ini dengan baik akan menjadi istri yang diridhoi, dan rumah tangganya akan diberkahi Allah. 9. Banyak bicara dan pembual. Salah satu penyakit hati dan lisan yang sering menyerang wanita adalah terlalu banyak berbicara dan menjadi pembual. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan karena sebagian besar dosa manusia bersumber dari ucapan yang tidak dikontrol. Wanita yang banyak bicara tanpa faedah seringkali terjerumus dalam ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dan kebohongan. Ia berbicara tentang kehidupan orang lain, menyebarkan cerita yang belum jelas kebenarannya, atau melebih-lebihkan sesuatu agar tampak menarik di mata pendengar. Bahkan, ada yang membual soal ibadah, status sosial, atau pencapaian untuk mendapat pujian. Kebiasaan seperti ini menunjukkan kelemahan iman dan kurangnya rasa takut kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita pembual cenderung mencari perhatian, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan tidak bisa diam. Ia lebih suka mengomentari hidup orang lain daripada memperbaiki dirinya sendiri. Padahal, diam adalah emas. Menjaga lisan adalah tanda kebijaksanaan. Dalam Islam, ucapan yang tidak membawa kebaikan lebih baik ditinggalkan. Seorang muslimah sejati akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara, dan jika bicara pun, akan menebar manfaat, nasihat, atau doa. Seorang wanita yang menjaga lisannya akan terhindar dari fitnah, dicintai oleh sesama, dan diridhoi oleh Allah. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban, maka ia berbicara dengan hati-hati dan hanya dalam hal yang diridhoi olehnya. 10. Bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Di antara dosa tersembunyi namun sangat berbahaya adalah bersikap munafik, berpura-pura solehah di depan orang lain padahal hatinya jauh dari keimanan. Wanita seperti ini memperlihatkan sikap yang tampak baik, rajin ibadah di depan umum, sering menasihati orang, bahkan terlihat aktif dalam kegiatan keagamaan, namun di balik itu, ia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Munafik bukan hanya tentang menyembunyikan kekafiran, tetapi juga tentang mempertontonkan kebaikan yang tidak tulus. Ia suka dipuji, ingin dihormati, dan menjadikan agama sebagai alat untuk pencitraan. Terkadang ia bersikap manis di depan suami atau mertua, namun bermuka dua dan berkata kasar di belakang mereka. Lebih parah lagi, wanita munafik senang menilai orang lain buruk, merasa dirinya lebih suci, dan menolak nasihat yang membongkar kemunafikannya. Ia tidak merasa bersalah saat berbuat maksiat, namun sangat peduli terhadap citra di mata manusia. Islam sangat keras terhadap kemunafikan. Bahkan, tempat orang munafik di akhirat adalah di kerak neraka, karena kemunafikan adalah bentuk penipuan terhadap agama. Ia memakai wajah Islam, tapi hatinya dipenuhi kesombongan, ria, dan penipuan. Seorang muslimah sejati akan berusaha menyelaraskan antara lahir dan batin. Ia sadar bahwa Allah melihat hati, bukan hanya penampilan. Ia tidak berusaha tampil sempurna, tetapi jujur dalam proses memperbaiki diri. Ia lebih takut kepada Allah daripada kepada penilaian manusia. 11. Bertato atau mentato. Tato adalah salah satu bentuk seni tubuh yang kini banyak dijumpai di kalangan masyarakat, termasuk wanita. Dalam pandangan Islam, mentato atau memiliki tato adalah perbuatan yang sangat dilarang. Ini bukan hanya soal estetika atau selera pribadi, tetapi terkait dengan prinsip menjaga tubuh sebagai amanah Allah.
Tubuh manusia adalah titipan yang harus dijaga dan dihormati, dan merusaknya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama adalah salah satu dosa besar. Wanita yang mentato atau memiliki tato dianggap telah mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang syar'i. Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang sempurna, dan setiap perubahan yang dilakukan di luar kebutuhan medis atau dalam rangka memperindah diri secara halal adalah bentuk penolakan terhadap ciptaannya. Begitu juga dengan mencetak atau menggambar tubuh dengan tinta, baik di tangan, kaki, atau bagian lainnya. Meski tato di zaman modern lebih diterima oleh sebagian orang, namun dalam Islam tato adalah tindakan yang melanggar prinsip kesederhanaan dan menentang perintah agama. Perbuatan mentato ini juga seringkali dihubungkan dengan tujuan untuk memperlihatkan identitas diri atau membanggakan diri di hadapan orang lain, padahal Allah sudah mengingatkan bahwa keindahan sejati bukanlah terletak pada penampilan luar, tetapi pada hati yang bersih, amal saleh, dan kesucian jiwa. Tato juga terkadang memiliki makna atau simbol-simbol tertentu yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam atau bahkan dapat merusak moralitas. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa dengan cara yang baik. Sebagai wanita muslimah, keindahan sejati datang dari kedalaman iman dan akhlak, bukan dari perubahan fisik yang tidak memberi manfaat. Oleh karena itu, menjauhi tato merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan keindahan tubuh yang Allah anugerahkan. 12. Menyerupai laki-laki. Islam sangat menjaga identitas gender dan menekankan agar setiap individu memelihara fitrah ciptaannya. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap fitrah tersebut adalah wanita yang berusaha menyerupai laki-laki, baik dalam penampilan, perilaku, atau gaya hidup. Tindakan ini tidak hanya menyimpang dari syariat, tetapi juga dapat membingungkan peran gender yang telah Allah tetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Penyerupaan wanita dengan laki-laki sering terjadi dalam hal berpakaian. Misalnya, wanita yang mengenakan pakaian laki-laki atau sebaliknya, mencoba untuk meniru cara berjalan atau berbicara laki-laki. Dalam beberapa kasus, penyerupaan ini tidak hanya berhenti pada penampilan fisik, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku, seperti wanita yang berperilaku kasar, berbicara dengan nada yang keras, atau mengabaikan kelembutan dan kelemahan yang merupakan fitrah wanita. Islam mengajarkan bahwa peran wanita dan laki-laki itu berbeda tetapi saling melengkapi. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan wanita memiliki peran penting dalam menjaga rumah tangga, mendidik anak, dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kodratnya. Ketika seorang wanita mulai berusaha menyerupai laki-laki dalam perilaku atau pakaian, ia telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Tindakan ini bukan hanya merusak keseimbangan sosial, tetapi juga dapat merusak identitas diri seorang wanita yang Allah ciptakan dengan penuh keindahan dan keunikan. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam cara berpakaian, berbicara, dan bertindak. Wanita yang menjaga identitas femininnya dan menghindari penyerupaan dengan laki-laki akan lebih terhormat dan terjaga kehormatannya di mata Allah. 13. Menyambung rambut. Salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam adalah wanita yang menyambung rambut, baik dengan rambut manusia lain atau dengan bahan lain yang dapat menambah panjang rambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa wanita yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung adalah dilaknat oleh Allah. Hal ini tidak hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah dan kecenderungan untuk meniru orang lain demi memenuhi standar kecantikan dunia. Wanita yang menyambung rambut seringkali melakukannya untuk alasan penampilan. Mereka merasa kurang puas dengan rambutnya yang mungkin dianggap tidak cukup panjang atau tebal. Padahal, dalam Islam, kecantikan sejati datang dari dalam, dari hati yang bersih dan amal yang baik, bukan dari penampilan fisik semata. Menyambung rambut juga bisa berpotensi menipu orang lain, karena rambut asli wanita tersebut menjadi tidak terlihat dan digantikan dengan rambut palsu.
Ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesederhanaan dalam Islam. Selain itu, menyambung rambut juga berpotensi merusak rambut asli. Proses penyambungan yang dilakukan dengan bahan kimia atau teknik tertentu bisa merusak struktur rambut dan menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Islam mengajarkan agar umatnya menjaga tubuh dan fisik dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusaknya, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Sebagai alternatif, wanita dapat menjaga rambutnya dengan cara yang alami dan tidak berlebihan. Menggunakan produk perawatan rambut yang halal dan aman, serta menjaga kebersihan dan kesehatan rambut dengan cara yang sesuai dengan syariat adalah pilihan yang lebih baik. Wanita yang menerima dirinya apa adanya dan merasa cukup dengan ciptaan Allah akan jauh lebih bahagia dan terhindar dari perasaan ketidakpuasan yang sering kali datang dari standar kecantikan dunia. 14. Menghilangkan bulu wajah. Menghilangkan bulu wajah, khususnya bagi wanita yang melakukannya untuk alasan kecantikan, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan, seperti ketika ada keperluan medis atau sangat mengganggu kenyamanan. Menghilangkan bulu wajah untuk tujuan kecantikan atau mengikuti tren seringkali menjadi kebiasaan yang mengarah pada penyelewengan dari ajaran agama. Banyak wanita yang merasa bahwa bulu wajah mereka mengurangi penampilan atau membuat mereka terlihat kurang cantik. Mereka pun kemudian menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan bulu tersebut, seperti mencukur, mencabut, atau menggunakan bahan kimia. Padahal, perbuatan ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Islam mengajarkan untuk menerima dan menghargai ciptaan Allah dalam segala bentuknya, termasuk penampilan fisik. Namun, Islam juga memberi kelonggaran dalam beberapa keadaan, seperti jika bulu wajah tersebut sangat mengganggu dan membuat seseorang tidak nyaman atau malu. Dalam hal ini, wanita dibolehkan untuk menghilangkannya dengan cara yang tidak berlebihan dan tetap menjaga batas-batas kesopanan. Tetapi, jika tidak ada alasan mendesak, lebih baik untuk tidak mengubah bentuk wajah atau tubuh yang Allah ciptakan. Wanita yang berusaha untuk memancarkan kecantikan alami melalui akhlak, ibadah, dan kesederhanaan akan lebih dihargai oleh Allah dan sesama. Kecantikan luar yang didapatkan melalui cara yang tidak sesuai dengan syariat hanya akan bersifat sementara, sementara kecantikan hati yang ikhlas akan memberi kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. 15. Pergi tanpa izin suami. Dalam Islam, peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah untuk menjaga, melindungi, dan memastikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Sebagai istri, seorang wanita diwajibkan untuk taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Salah satu bentuk ketidaktaatan yang sering terjadi adalah ketika seorang istri pergi tanpa izin suami, meskipun tanpa alasan yang sah atau darurat. Tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak suami dan tidak menghormati peran serta tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa setiap pasangan suami istri harus bekerja sama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan salah satu cara untuk menjaga kedamaian adalah dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja, ada situasi tertentu yang membolehkan wanita untuk keluar rumah, seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja untuk menambah nafkah, atau mengunjungi keluarga yang sakit. Namun, keluar rumah tanpa izin atau tanpa tujuan yang jelas bisa memicu kerusakan dalam hubungan rumah tangga dan menciptakan ketidakpercayaan. Seorang istri yang bijaksana akan selalu berdiskusi dengan suaminya mengenai segala keputusan penting yang akan diambil. Dia tahu bahwa rumah tangga yang harmonis dibangun dengan saling memahami dan menghormati, serta dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama. 16. Melakukan suap dan menerima suap. Suap atau korupsi adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Hal ini tidak hanya merusak tatanan keadilan sosial, tetapi juga mencemari integritas dan moralitas seseorang. Wanita yang terlibat dalam tindakan suap, baik sebagai pemberi maupun penerima, telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan masyarakat.
Islam mengajarkan bahwa setiap rezeki yang diperoleh harus melalui cara yang halal dan adil, tanpa merugikan orang lain. Ketika seorang wanita terlibat dalam praktik suap, ia turut andil dalam menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang dapat menghancurkan hubungan antar individu, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Suap seringkali muncul dalam situasi di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah, misalnya dengan memberikan imbalan uang atau barang agar urusan atau kepentingannya diselesaikan lebih cepat. Wanita yang terlibat dalam suap berpotensi menjadi bagian dari praktik yang merusak tatanan moral dan sosial di lingkungan sekitar. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap urusan hidup, baik dalam berbisnis, bekerja, atau berinteraksi dengan sesama. Dengan menerima atau memberikan suap, seseorang membuka pintu dosa besar yang akan memberikan dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Menghindari suap dan segala bentuk korupsi adalah tanggung jawab setiap muslim, termasuk wanita. Allah telah memperingatkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah akan mendatangkan murkanya, dan hanya yang bertakwa serta menjaga amanah yang akan mendapatkan balasan baik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak terlibat dalam praktik suap akan lebih terhormat dan dihormati di hadapan Allah, dan ia akan menjadi teladan bagi orang lain dalam memegang prinsip kejujuran dan integritas. 17. Berhawalat dan tidak menolak jamahan. Berhawalat atau perbuatan berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram adalah salah satu tindakan yang dapat membuka pintu fitnah dan dosa besar dalam Islam. Ketika seorang wanita berada dalam situasi berhawalat, di mana ia berada sendirian dengan pria yang bukan mahram, baik itu di ruang tertutup atau di tempat yang sepi, maka ia telah membuka kesempatan untuk terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Islam mengharamkan setiap bentuk pergaulan bebas yang dapat menimbulkan godaan, karena Allah sangat melarang perbuatan zina dan segala yang mendekatinya. Hal ini termasuk berhawalat, yang bisa menimbulkan rasa nyaman yang berlebihan dan akhirnya menuntun pada tindakan yang lebih jauh, yang dapat merusak moral dan akhlak. Tidak hanya itu, wanita yang tidak menolak jamahan dari pria yang bukan mahram juga termasuk dalam dosa besar. Menolak jamahan ini berarti menjaga kesucian tubuh dan kehormatan diri dari tangan-tangan yang tidak berhak. Ketika seorang wanita tidak menolak atau membiarkan dirinya disentuh oleh lelaki yang bukan mahram, ia telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama. Islam mengajarkan bahwa tubuh seorang wanita adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, dan segala bentuk kontak fisik yang tidak sah adalah sebuah perbuatan dosa yang dapat membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Seorang wanita yang menjaga dirinya, menolak berhawalat, dan menegakkan prinsip hijab dengan benar adalah wanita yang menjaga kehormatan dirinya, serta taat pada perintah Allah. Sikap ini adalah cermin dari ketakwaan dan kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah yang menjaga batas-batas yang telah digariskan dalam agama. Dengan demikian, ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan dihormati oleh masyarakat. Menghindari berhawalat dan menolak jamahan adalah bagian dari menjaga diri agar tetap terhormat dan terlindungi dari godaan duniawi yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam memberikan kehormatan tinggi kepada wanita. Namun, kehormatan itu harus dijaga dengan menjauhi perbuatan yang dibenci oleh Allah. Setiap dosa yang disebutkan di atas bukan hanya merusak diri seorang wanita, tetapi juga berpotensi merusak tatanan masyarakat secara luas. Karenanya, penting bagi setiap muslimah untuk senantiasa menuntut ilmu agama dan memperbaiki akhlak. Allah Maha Pengampun, namun Dia juga Maha Adil. Maka dari itu, bertaubat dari dosa-dosa dan berkomitmen untuk hidup sesuai ajaran Islam merupakan langkah terbaik menuju keberkahan dunia dan akhirat. Tidak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin kembali kepada jalan Allah. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama para wanita muslimah, untuk senantiasa menjaga diri, kehormatan, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan kekuatan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar dan menjaga iman hingga akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.